Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak lepas dari canda, tidak lepas dari marah, tidak lepas dari rasa khawatir, dan berbagai macam perasaan dalam kehidupan tentunya ada. Kalau kita lihat kembali, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang maha suci, Allah yang maha berkah, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah yang memiliki kehidupan dan kematian, Allah yang memiliki diri kita. Alladzi khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan. Untuk apa kematian dan kehidupan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita, siapa di antara manusia ini ahsanu amala, yang paling bagus, yang paling baik amal perbuatannya. Ketika kita berbicara amal perbuatan, tentunya 24 jam tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Marahnya kita tercatat, nangisnya kita tercatat, istirahatnya kita tercatat, sholatnya kita tercatat, ibadahnya kita tercatat. Ketika itu tercatat, maka senda gurau kita pun tentunya akan tercatat. Tidak selamanya hidup ini panik, tidak selamanya hidup ini marah, tidak selamanya hidup ini tegang. Rasulullah pun sebagai khatamul anbiya wal mursalin, di sela-sela ibadahnya, di sela-sela ta'alimnya, di sela-sela mendidik umatnya, di sela-sela memberikan uswah, qudwah hasanah kepada umatnya, beliau pun sering bercanda. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ib, permainan, walahun, senda gurau. Satu waktu Rasul ngajak bercanda istrinya, Rasul ngajak kompetisi istrinya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah Ummahatul Mukminin pada usia 53 tahun. Ketika itu tentunya usia beliau sudah menginjak usia renta, kemudian postur tubuh pun sudah tidak lagi siap dan gagah. Aisyah yang masih sangat muda belia, maka Rasul ngajak bercanda kepada Aisyah, berkompetisi dengan Aisyah, ayo ngadu lari. Maka kata Rasulullah, siapa yang menang aku kasih hadiah. Ya tentunya Aisyah yang muda belia. Maka Aisyah lari secepat-cepatnya mengalahkan Rasulullah. Rasul terbahak, tertawa, bangga dan gembira karena Aisyah dapat mengalahkannya. Kemudian satu waktu ketika tubuhnya Aisyah sudah mulai gendut, sudah mulai berisi, Rasulullah mengajak berlari lagi, berkompetisi lagi, bercanda lagi. Maka tentunya pada saat itu Rasulullah menang. Maka kata Rasulullah, ini untuk membayar kekalahanku tempo hari. Itu adalah bercanda. Satu waktu juga Aisyah sedang berkumpul kepada para sahabat-sahabat perempuan, karena Aisyah sebagai rujukan bagi kaum perempuan untuk bertanya terkait hukum-hukum yang berurusan dengan urusan perempuan.
Pada saat itu sedang berkumpul perempuan-perempuan, seorang nenek bertanya satu hukum kepada Aisyah. Sedang seriusnya Rasulullah tiba-tiba lewat. Maka ada seorang nenek-nenek tersebut bertanya pada Rasulullah, apakah dirinya bisa masuk surga? Rasul dengan bercandanya, di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut menangis, bersedih. Kenapa bersedih? Saya udah ibadah banyak, kok kenapa tidak ada di surga nenek-nenek? Lalu kemudian Rasul dengan bercandanya membacakan ayat, Inna ansya'na hunna abkara. Diciptakan di surga itu semuanya gadis-gadis, bidadari-bidadari yang semuanya perawan. Usianya sama. Tidak ada nenek-nenek di surga. Dan nenek pun nanti di surga akan kembali menjadi seorang gadis perawan bak bidadari. Itulah Rasulullah, candanya membahagiakan dan menggembirakan. Kunci daripada bercanda, jangan berbohong, jangan mengintimidasi, dan jangan membuat malu orang yang diajak bercanda, serta tidak pernah memberikan kekhawatiran bagi orang yang diajak bercanda. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mampu menempatkan canda tawa kita sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.